Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Save Our Nation, dan topik kita malam hari ini adalah money politics dalam pilkada. Tapi Mas Anies, apakah memang masalah money politik ini kan kita tahu adalah di mana-mana, tapi apakah dalam pilkada ini sudah sangat memprihatinkan? Ya, menurut saya relatif memprihatinkan, dan kalau persoalan uang ini tidak diselesaikan dengan cepat, maka nanti proses demokrasi kita jadi fungsi kekuatan uang, kan? Iya, baik. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai topik ini malam hari ini ada 4 narasumber yang sudah bersama kita di studio. Saya mulai dari yang paling kanan, ada mantan Bupati Belitung Timur yang sekarang adalah anggota DPR RI Komisi 2, Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah hadir di Save Our Nation. Di sebelah Pak Basuki ada Igede Putu Arte, anggota KPU Pusat. Terima kasih juga Pak sudah hadir di Save Our Nation. Selamat malam, Mas Anies. Selamat malam. Di sebelah Mas Anies ada Pak Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif Setro, dan di sebelah Pak Hadar Gumai ada Pak Ferry Mursidan Baldan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Sama-sama, selamat malam. Iya, selamat malam. Dan sebelum kita mulai diskusi dengan 4 narasumber, kita mau simak dulu tayangan berikut ini mengenai money politics dalam pilkada. Money politik atau politik uang dalam usaha meraih kemenangan dalam pemilihan bukanlah hal yang tabu. Hal ini seringkali dilakukan oleh para calon maupun tim sukses kaya dan berduit menjelang waktu pencontrengan. Dalam prakteknya, money politik sangat ampuh untuk mengubah pilihan masyarakat dan memenangkan pertarungan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi hasilnya lumayan memuaskan. Money politik atau dikenal juga dengan istilah serangan fajar seringkali dilakukan dengan transparan dan tanpa pengawasan. Demi memenangkan politiknya, rela menggelontorkan sejumlah uang untuk membeli dan membagi-bagikan paket sembako kepada masyarakat agar masyarakat itu mau memilihnya. Belum lagi lemahnya sistem hukum yang mengatur tentang pilkada. Akibatnya, tim sukses bebas menjalankan aksinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan sebuah tindakan politik uang untuk mempengaruhi pilihan warga sangat sulit dibuktikan dan memakan waktu lama karena harus sampai ke pengadilan. Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktek politik uang. Jika hal itu terus dibiarkan, tentu saja akan menciderai demokrasi di negeri ini. Jika benar politik uang sudah menjadi budaya dalam politik kita, bagaimana dengan nasib masa depan bangsa ini? Bagaimana dengan kemungkinan munculnya praktek-praktek korupsi baru? Ya, pemirsa, kita akan langsung mulai diskusi malam ini. Saya mau tanya dulu kepada Pak Putu dari KPU Pusat. Pak Putu, kita sudah saksikan tayangan tadi, dan tadi dalam perspektifnya juga Mas Anies menyampaikan betapa cukup fantastisnya ya Mas Anies biaya untuk menyelenggarakan suatu pilkada. Apa memang sedemikian halnya Pak Putu? Iya, kebetulan data yang ditampilkan tadi adalah data 2007-2008. Saya ingin memberikan komparasi data lebih fresh tahun 2010, misalnya perbandingan saja untuk Jambi pada tahun 2005 angkanya 22 miliar, sekarang untuk satu putaran di Jambi 50 miliar kurang 12 juta. Sulawesi Utara posisi sekarang untuk 2 putaran 90 miliar, Kalimantan Tengah pemilu gubernur 79 miliar, dan seterusnya. Jadi posisi tahun 2010 memang angka biaya ongkos politik penyelenggara itu relatif meningkat 2-3 kali lipat dibandingkan 2005. Persoalannya sederhana, oleh karena struktur biaya pemilu kepala daerah itu 60-70% itu disedot untuk honor-honor penyelenggara di bawah, sedangkan honor penyelenggara di bawah dibandingkan 2005 sekarang meningkat 5-6 kali lipat. Ya, misalnya contoh sederhana, dulu honor KPPS cukup dengan 50.000. Sekarang orang tidak mau jadi KPPS kalau tidak sama dengan Pilpres yang jumlahnya 250.000 misalnya. Begitu. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau lagi sekarang, Pak Putu? Iya, karena sekarang hajatan politik itu tidak lagi sebuah pekerjaan sukarela seperti pada periode dahulu. Dia sudah menganggap bahwa ini juga sebuah pekerjaan yang harus diongkosi dengan wajar begitu. Tapi intinya begini, dari seluruh struktur biaya itu memang 70% itu tersedot semacam menjadi padat karya politik begitu ya, untuk rakyat seluruhnya, baik untuk honor KPPS dan seterusnya. Sehingga angka per pemilih itu nanti akan bergerak.
Kalau angka yang sekarang itu misalnya 100%, mungkin akan mencapai angka sekitar 150% sekitar. Senilai nggak sih? Senilai tidak? Angka yang makin membesar-besar itu dengan nilai praktek demokrasinya. Kalau dari sisi penyelenggara nanti barangkali Bung Hadar akan lebih banyak bisa memberikan evaluasi. Tetapi prinsip dasarnya memang demokrasi itu mahal, itu pasti. Nah sekarang yang kami sedang pikirkan bersama adalah bagaimana esensi demokrasi berupa pemilu kepala daerah langsung dan pilpres langsung bisa kita tetap laksanakan, tetapi pada sisi lain kita bisa mengefisienkan biaya penyelenggaraan yang muncul. Salah satunya nanti gagasan-gagasan itu akan muncul, apakah pemilu eksekutif bersama atau bagaimana. Lebih bagus tidak Pak setelah pilkada biayanya lebih mahal dibandingkan yang dulu? Saya kira ada positifnya. Karena apa? Karena memang betul-betul masyarakat ini diberikan ruang yang cukup untuk memilih secara langsung, diberikan ruang yang cukup juga untuk mempelajari para calon-calonnya. Jadi ini memang tidak murah. Tetapi kemudian saya kira kita perlu melihat detail-detailnya. Karena biaya yang besar tadi sudah disebutkan meningkat begitu banyak, sebetulnya itu masih ada yang bisa dikurang-kurangi. Misalnya saja, kalau kita melaksanakan pilkada itu secara serempak. Karena dengan demikian kita tidak harus membayar, tadi kan besar 60-70% itu adalah di honor. Jadi tidak perlu harus berkali-kali, itu satu. Kemudian yang kedua, ada proses-proses penghitungan katakanlah. Kita belum melompat menggunakan atau perubahan menggunakan elektronik misalnya. Penghitungan di PPK itu tidak perlu juga menurut hemat kami dilakukan. Karena apa? Kan sederhana, pilkada itu kan dapilnya seluruh daerah administratif. Jadi tidak perlu penghitungan seperti dapil-dapil untuk pemilu legislatif. Jadi dia ditotalkan saja. Setelah di KPPS selesai, di TPS selesai, dikumpulkan saja di counting center pusat penghitungan di tingkat kabupaten untuk bupati misalnya. Jadi pengurangan honor itu juga bisa terjadi di dalam proses rekapitulasi Tapi penghitungan. Pak Hadar ada efek negatifnya mungkin kalau pilkada dilakukan secara serempak seperti kita bahas di minggu lalu ya Mas Anies dalam diskusi masih mengenai pilkada. Ada efek domino mungkin dalam preference dari si pemilih, misalnya di satu daerah yang katakanlah yang favor difavoritkan bisa mendominasi itu daerah. Kalau kita memang menggabungkan pemilu nasional dengan pemilu daerah, iya kan? Sedangkan yang kami bayangkan itu justru dipisahkan. Karena memang dalam prakteknya di banyak negara kelemahan pemilihan serempak atau concurrent ini, isu-isu besar atau sesuatu yang lebih rame itu akan menutupi atau memayungi yang kecil. Ya, jadi misalnya kalau kita sudah memilih satu partai di tingkat nasional, maka kita akan cenderung memilih partai yang sama di tingkat daerah. Kalau kita pisahkan antara nasional dan daerah, justru kita memberi ruang bahwa pemilih kita sekarang kita konsentrasi yuk untuk pemimpin-pemimpin daerah yang seperti apa sih yang terbaik. Nah, untuk hari pemilihan yang lain itu kita memilih pemimpin-pemimpin di tingkat nasional. Kita konsentrasi yuk siapa yang terbaik di tingkat nasional. Jadi saya kira kekhawatiran tadi itu tidak akan terjadi gitu. Justru ya. Tentu ada minusnya juga gitu ya. Dan ini menjadi pilihan. Ini yang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau sekarang kita lihat Pak Ferry, kalau kita lihat prakteknya biayanya kan lumayan besar. Kemudian di sisi lain ada persoalan lokal yang bisa diabsorpsi. Sebagian masyarakat dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya mengekspresikan pandangan untuk apakah senilai ini biaya ratusan miliar ini untuk memilih orang, meskipun ketika dihitung per kapita ternyata kecil ya, kecil. Silakan Bung. Ya, kalau dilihat membandingkan apakah senilai, saya kira tantangannya pada kesadaran KPU sebagai pelaksana. Artinya saya melihat bahwa besaran angka yang dibiarkan tanpa ada proses katakanlah upaya standarisasi yang baik dengan memahami kesulitan lokal itu tidak dilakukan. Dan KPU dengan bangga tadi Pak Sekutu menyampaikan, wah di Jambi naik sekian, saya heran-heran. Yang kita katakan apakah sudah benar DPT-nya? Itu kan laten problem dalam pemilu kita, pileg, pilpres. Tapi ini tidak dijawab gitu. Kalau itu besar untuk membenahi itu, saya kira masyarakat akan bisa menerima. Tapi kalau sekedar bicara karena honor dan sebagainya, ya saya kira menyedihkan gitu. Nah, ini saya kira kita lihat problemnya apa. Jadi saya kira jangan pernah mengulangi. Saya sepakat dengan Mas Hadar bahwa
biaya besar itu sesuatu yang saya kira kita bisa terima manakala itu dilandasi pada semangat upaya perbaikan. Kalau kita dorong sedikit lebih jauh, Pak Ferry, problem apa yang seharusnya di-tackle di dalam putaran pilkada mulai 2010 ini? Saya kira yang pertama kali adalah ketika kita harus memulai upaya penggabungan. Penggabungan penjadwalannya. Nah, dari sisi undang-undang hari ini, ya kan itu bisa 3 bulan. Ya, kita bisa tarik. Ya, 3 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan. Kita taruh di tengahnya sehingga ada 6 bulan. Ya. Dalam konteks besarannya sebetulnya harusnya ada kebijakan politik pada tahun 2009 sampai 2014 ini, itu kita mendorong adanya 2 kali pilkada sepanjang itu. Saya kira satu ini. Nanti pada saat titik yang kita ketemu menyatukan dua kali, sehingga ada 1 hari untuk pilkada, 1 hari untuk pilpres, 1 hari untuk pilpres, untuk pileg. Nah, berkaitan dengan gagasan Mas Hadar, bisa berikutnya bagaimana mengkemas lokal dengan nasional, saya kira itu. Baik, itu tadi mengenai masalah uang dalam pilkada yang kita tahu sudah cukup besar ya Mas Anies. Bagaimana dengan calon yang akan maju dalam pilkada, berapa besar uang yang harus dikeluarkan untuk berkampanye dan untuk berusaha memenangi pilkada tersebut? Kita akan cari tahu jawabannya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Save Our Nation. Asap rokok bikin kuning kan?